Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Astriani. Saya Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari IAIN Surakarta. Saya di sini akan mereview buku yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Karyanya Dr. Bayu Setio Harjowahyono. Nah, ini diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti. Dan ini cetakan kelima pada tahun 2013. Dan tebal bukunya sendiri sekitar 308 halaman. Dan terdapat 11 bab. Nah, buku ini berisi informasi seputar tentang hukum perdata internasional yang bisa dipelajari dan dapat membantu mahasiswa dalam memahami hukum perdata internasional. Nah, di dalam buku ini menjelaskan mengenai pengertiannya hukum perdata internasional itu sendiri, tentang pola pikirnya, masalah pokoknya, sejarah HPI itu sendiri, prinsip, teori, asas-asas HPI, ya seperti itu. Selanjutnya, saya akan memberikan ulasan sedikit mengenai isi buku buku tersebut. Nah, yang pertama mengenai pengertian hukum perdata internasional. Itu pengertian menurut Profesor Gravesen, hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang di dalamnya terdapat fakta relevan yang menunjukkan perkaitan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena aspek teritorial maupun aspek subjek hukumnya. Dan karena itu menimbulkan pernyataan tentang penerapan hukumnya sendiri atau hukum lain atau masalah pelaksanaan yurisdiksinya, badan pengadilan sendiri atau badan pengadilan asing. Nah, sedangkan menurut Profesor Sunaryati Hartono, HPI mengatur setiap peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Dapat disimpulkan, hukum perdata internasional adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur transnasional. Yang selanjutnya yaitu mengenai sejarah hukum perdata internasional itu sendiri. Diawali pada masa Kekaisaran Romawi, yaitu pada abad kedua sampai dengan abad ke-6 Masehi. Pada masa ini, pola hubungan internasional dalam wujudnya yang sederhana sudah mulai tampak. Prinsip-prinsip hukum yang dapat dianggap sebagai prinsip HPI di masa ini umumnya dilandasi pada asas teritorial. Ada beberapa asas HPI yang tumbuh dan berkembang pada masa ini dan menjadi asas penting dalam HPI modern. Yang pertama yaitu asas leg reicite atau leg situs, yang kedua asas leg domicili, yang ketiga asas leg loci contractus. Yang kedua yaitu pada masa pertumbuhan asas personal HPI, yaitu pada abad ke-6 sampai dengan abad ke-10. Pada masa ini, persoalan yang agak mendekati persoalan HPI baru muncul pada saat perkara-perkara yang menyangkut dua atau lebih suku bangsa. Biasanya penyelesaiannya ditetapkan terlebih dahulu. Sistem hukum adat mana yang relevan dengan perkara, kemudian baru dipilih hukum mana yang harus diberlakukan. Pada akhirnya, tumbuh beberapa prinsip HPI yang dibuat atas dasar asas genealogis. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan asas teritorial, yaitu pada abad ke-11 sampai dengan abad 12 di Italia. Setelah melalui masa 300-an tahun, pertumbuhan asas personeologis makin sulit dipertahankan, mengingat masyarakat yang semakin condong ke arah masyarakat teritorialistik. Sedangkan sejarah perkembangan hukum perdata internasional di Indonesia yaitu tumbuh sejak pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Cikal bakal HPI dalam konteks negara jajahan adalah dalam bentuk hukum antar golongan. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan menjadi sebuah negara berdaulat, relevansi dan hukum antar golongan sebenarnya menjadi berakhir dan digantikan perannya oleh hukum perdata internasional dalam arti yang sempit, yaitu hanya mengatur hubungan-hubungan hukum yang melibatkan warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Hubungan antar kelompok penduduk di Indonesia bukan lagi
dibedakan golongan penduduk, melainkan karena perbedaan kewarganegaraan. Nah, asas-asas umum HPI di Indonesia yaitu ada status personal dan kecakapan hukum atau hukum dari tempat berdasarkan kewarganegaraannya. Selanjutnya itu benda tetap atau asas lexitus. Yang ketiga yaitu perbuatan hukum atau hubungan hukum atau asas leg loci actus. Selanjutnya itu mengenai doktrin tentang penunjukan kembali atau renvoi. Doktrin penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut merupakan salah satu peranata HPI tradisional yang terutama berkembang di dalam tradisi civil law atau hukum Eropa kontinental sebagai peranata yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku, yaitu leg cause yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur HPI yang normal. Pelaksanaan renvoi ini pada dasarnya dimungkinkan karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing memiliki sistem dan kaidah HPI-nya sendiri. Yang selanjutnya yaitu persoalan pendahuluan dan depage. Nah, masalah pendahuluan dalam HPI dapat dirumuskan secara sederhana sebagai suatu persoalan atau masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan dan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip HPI tentang dasar penetapan yurisdiksi forum dalam litigasi perkara transnasional, yaitu ada yang pertama yurisdiksi teritorial atas dasar domisili tergugat, yang kedua yurisdiksi khusus dalam perjanjian dan perbuatan melawan hukum, yang ketiga yurisdiksi karena persetujuan, yang keempat yurisdiksi atas dasar kewarganegaraan, kekayaan atau pemunculan atau kehadiran. Selanjutnya ada juga teori-teori HPI modern. Ada teori statuta modern, ada teori HPI internasional, ada teori HPI teritorial, ada teori hukum lokal atau the local law theory, ada juga teori analisis kepentingan negara. Yang selanjutnya yaitu mengenai asas-asas umum HPI dalam bidang hukum keperdataan. Yang pertama yaitu ada asas HPI tentang subjek hukum, yaitu ada asas nasionalitas, asas domisili, asas untuk penentuan status badan hukum. Nah, ini ada di asas penentuan status badan hukum ada juga asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham, ada asas center of administration business, ada asas place of incorporation, ada asas center of exploitation. Yang kedua yaitu asas-asas HPI dalam hukum keluarga. Di bidang hukum keluarga, pada dasarnya orang berbicara tentang perkawinan dalam arti luas yang mencangkup persyaratan material, formil, dan berakhirnya perkawinan. Yang ketiga yaitu asas-asas HPI dalam hukum benda. Benda dan hak kebendaan dalam HPI dimulai dari dikotomi antara benda tetap, benda bergerak, dan benda tak berwujud. Karena sebagai sistem hukum menetapkan kriteria serta klasifikasi tentang benda yang berbeda-beda. Selanjutnya yang keempat mengenai asas-asas HPI dalam hukum perjanjian. Nah, hal-hal esensial dari suatu kontrak adalah adanya persetujuan atau agreement. Nah, dan hak dan kewajiban untuk melaksanakan sesuatu. Berlakunya asas kebebasan berkontrak menyebabkan tidak hanya para pihak bebas untuk menyepakati semua elemen yang menyangkut kontrak mereka, tetapi juga menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk menepati janji yang telah dibuatnya satu sama lain. Yang kelima yaitu asas-asas HPI tentang perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum di sini diartikan sebagai tindakan karena sifatnya yang melawan hukum menimbulkan kerugian pada orang lain dan karena itu menerbitkan hak pada orang lain itu untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.
Selanjutnya yang keenam yaitu mengenai asas-asas HPI tentang pewarisan. Persoalan dan proses pewarisan seringkali bermasalah pada dua masalah pokok, yaitu yang pertama, adanya tata cara pewarisan yang diatur berdasarkan undang-undang. Dalam hal pewaris tidak menyatakan dengan tegas keinginannya melalui testament, atau yang kedua, adanya keinginan tegas pewaris yang dinyatakan melalui testament dan harus diwujudkan terhadap harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia. Sekian dari ulasan dari saya dari buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.